Jadi jamaah sekalian, di hadis ini kita bisa melihat bahwa salah satu benteng, ya, kekuatan yang harus kita miliki agar kita tidak menjadi manusia yang mudah disesatkan oleh setan, maka jadilah kita orang yang berilmu. Kita harus belajar, kita harus, ya, menuntut ilmu, ya, kita terus belajar ilmu syar'i, ya, karena disebutkan dalam hadis ini, ya, ini salah satu kekuatan yang harus kita miliki yang akan mempersulit setan untuk menggelincirkan kita, ya. Di dalam beberapa keterangan lain, misalnya di samping ilmu yang kita miliki sehingga kita menjadi orang yang berilmu akan sulit digoda atau digelincirkan oleh setan, ya. Yang kedua juga adalah kekuatan kita, benteng kita adalah zikrullah, ya. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kesempatan, ya. Ini juga membuat keputusasaan setan, ya, merasa lelah, ya, sulit untuk menyesatkan kita, ya. Termasuk ketika kita bepergian, ya. Saat kita keluar rumah, kita membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, ya. Ini juga bacaan yang akan mempersulit, ya, setan untuk menyesatkan kita. Kenapa? Karena kita dijaga oleh Allah, ya. Kita dipelihara oleh Allah, kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk kita berdoa membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi inilah amalan-amalan, inilah hal-hal yang akan menjadi benteng, ya, bagi kita, menjadi hijab, ya, pelindung bagi kita dari segala bentuk tipu daya syaitan, ya. Ingat, syaitan itu akan selalu berusaha menggelincirkan kita manusia agar jauh dari jalan Allah, ya. Bahkan disebut dalam Al-Qur'an banyak sekali strategi yang mereka gunakan, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Artinya apa di situ? Bahwa setan punya banyak cara, ya, untuk menyesatkan manusia, ya. Kemudian kita baca juga dalam surat Ali Imran misalnya di ayat 15, 16, 17 itu juga disebutkan bahwa setan akan menyesatkan manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu menunjukkan setan tidak akan pernah berhenti untuk selalu membuat kita manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini kita bisa membaca beberapa hadis, ya, tentang ternyata ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita dapatkan dari usaha kita yang sungguh-sungguh mencarinya, ini akan menjadi sebuah kekuatan, ya, bagi kita untuk kita terlindung, ya, daripada godaan setan, dan setan merasa kesulitan, ya, untuk menyesatkan kita sekalian. Inilah hebatnya ilmu, ya, apalagi ilmu syariah di sini disebutkan, ya, akan menjadi kekuatan bagi kita, ya, sehingga setan tidak bisa, tak berdaya menggoda ataupun menggelincirkan kita. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga Rasulullah bersabda, fadlul alim, ya, keutamaan orang yang berilmu, ay al-amilu bi ilmihi, yaitu orang yang berilmu dan dia amalkan ilmunya, gitu, ya. Jadi kita berilmu, ya, kalau kita punya ilmu, ya, tidak sekedar kita berilmu, tidak sekedar kita tahu, ya, tapi juga ilmu itu adalah kita amalkan, al-amilu bi ilmihi, ya. Saya ingat almarhum dulu ada seorang ahli tafsir, ya, lupa namanya kalau mau disebut begini, ya, gitu. Beliau mengatakan bahwa kita ini orang Islam diperintah oleh Allah dan Rasul untuk menuntut ilmu, tapi tidak hanya berhenti untuk menuntut ilmu, ya, hanya sekedar menjadi apa namanya jami'ul ulum, ya, pengumpul ilmu, kolektor pengetahuan, gitu, ya, gitu. Tidak hanya di situ, tapi kita harus menjadi al-amil, ya, pengamal apa yang kita ketahui tersebut, ya, kita amalkan dari ilmu yang kita miliki tersebut. Tidak sekedar menjadi jami'ul ulum, pengumpul ilmu, ya, gitu. Karena itu doa kita yang kita panjatkan kepada Allah adalah ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang bukan hanya kita tahu, ya, tapi adalah ilmu yang kemudian manfaat yang bisa kita amalkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang kita amalkan termasuk ilmu yang juga kita bisa ajarkan kepada yang lain, gitu.
Bahkan ketika ilmu kita ajarkan kepada yang lain, maka ini menjadi investasi kebaikan. Ya, orang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka kita selalu akan mendapatkan manfaat pahala dari orang yang mengerjakan ya ilmu yang kita ajarkan. Ya, itulah sebabnya di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, sering kita baca, sangat populer ketika menjelaskan tentang orang yang meninggal, ya, ada 3 amalan di situ disebut yang pahalanya akan terus mengalir sekalipun seseorang itu sudah meninggal. Salah satunya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang waktu hidup dia amalkan dan waktu hidup dia juga ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, gitu. Nah, salah satu amanah menunaikan amanah ilmu adalah kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lain. Jadi ilmu itu amanah, sama seperti harta. Harta itu amanah, kita gunakan buat nafkah keluarga, ya, kita gunakan buat zakat, infak, sedekah, berkontribusi untuk dakwah, untuk Islam, menolong yang membutuhkan dan seterusnya, ya, gitu. Maka ilmu juga demikian. Ilmu adalah amanah untuk kita amalkan dan kita juga ajarkan kepada yang lain, ya. Fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, alal abid, atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamar, seperti bulan, ya, Lailatul Badri, pada malam purnama, ya, ala sairil kawakib, di atas bintang-bintang, gitu, ya. Jadi keutamaan orang yang berilmu, kata Rasul, adalah seperti keutamaan orang berilmu di atas orang yang ahli ibadah, seperti bulan purnama itu, tanggal 14, 15 yang terang benderang, ya, apalagi tidak berawan misalnya, ya, dibanding atau di atas daripada bintang-bintang, ya, kan bintang itu kecil, jauh, ya, sementara bulan purnama, ya, di malam itu ayamul bid, subhanallah, ya, terang sekali, ya, terlihat jelas, bahkan malam pun terlihat jelas, ya, yang tersinari dengan bulan yang terang benderang tersebut. Itu gambaran yang disampaikan oleh Rasul, ya, tentang orang yang berilmu. Saking betapa hebatnya orang berilmu, dan dalam kitab ini diberikan penjelasan wal murad, dan maksud daripada ini adalah bil fadli, tentang keutamaan orang berilmu adalah kasratus sawab, yaitu adalah akan mendapatkan pahala yang banyak. Jadi orang yang berilmu, ya, ketika beribadah maka pahalanya lebih banyak, ya, yang dia dapat daripada orang yang beribadah tapi tidak berilmu, ya. Asyamil, termasuk di dalamnya lima yutihillah, apa yang diberikan oleh Allah lil abdi, ya, kepada seorang hamba fil akhirah, nanti di akhirat. Jadi orang yang berilmu ketika dia beribadah, ya, maka pahala yang dia dapatkan, termasuk kenikmatan-kenikmatan nanti di akhirat di surga, itu lebih hebat, lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada orang yang beribadah tapi tidak berilmu, gitu, ya. Jadi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan disebutkan di sini dari segala bentuk kelezatan makanan, minuman, ya, dan lain sebagainya, apa yang diberikan Allah di dalam surga itu akan memiliki nilai lebih, ya, terhadap orang yang berilmu, yang beribadah dengan ilmunya, dibanding dengan orang yang beribadah tapi tidak berilmu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, manin taqala, barang siapa yang bergerak, ya, berpindah, ayat tahawala masyian aw raqiban fi mahalihi ila mahali akhar, baik ia berjalan kaki maupun berkendaraan, ya, pakai motor, pakai sepeda, pakai mobil, ya, bergerak dengan kendaraan tadi, fi mahalihi ila mahalin akhar, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, liyata'allama ilman, dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka mencari ilmu, minal ulum asy-syar'iyyah, daripada ilmu-ilmu syariat, ya, ilmu-ilmu agama, ya, ghafarolahu, maka akan diampuni dosanya, ay ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah lalu, as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil, qabla ayakhtua, sebelum dia melangkah, ay khutwatun min maudihi, sebelum melangkah ia dari tempatnya. Jamaah rahimakumullah, di hadis ini kita membaca keutamaan, ya, kita keluar dari rumah dalam rangka kita menuntut ilmu, ya, maka akan diampuni dosa-dosa kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lalu, ya, sebelum kita melangkah. Masya Allah. Oleh karena itu kita tahu misalnya di Ahad subuh, ya, di Ahad maghrib, ya, kemudian di Sabtu subuh, Sabtu maghrib,
di sini kita ada taklim, ya, maka kita niatkan tuh, ya, dari rumah untuk sholat berjamaah sekaligus kita niat dalam rangka nuntut ilmu, gitu. Dalam rangka kita mau hadir untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat, ya, agar kita bisa mendapatkan berlipat-lipat pahala, ya, mendapatkan berlipat-lipat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ke masjid, langkah kita sudah amalan yang luar biasa, menggugurkan dosa dan menaikkan derajat kita, ya. Kemudian nuntut ilmu juga sama, ya, dihapuskan dosa-dosa kita, ya. Bahkan ketika kita ada di masjid, ya, sejak kita masuk sampai kita keluar, malaikat tidak berhenti untuk mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Seperti itu, malaikat tidak berhenti mendoakan kita, ya, agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah merahmati kita, ya. Bahkan kita tidak keluar dari masjid ini setelah kita sholat, ya, maka kita dianggap masih sedang sholat, ya. Apalagi kemudian kita nanti bisa lanjut dengan sholat syuruk misalnya, ya. Subhanallah, ini amalan-amalan yang luar biasa, ya. Bahkan kemudian duduknya kita di majelis seperti ini dalam rangka menuntut ilmu, ya. Dalam kitab Al-Azkar juga disebutkan ini termasuk juga zikrullah, zikir kita kepada Allah, ya. Maka 4 hal yang akan turun kepada kita. Apa? Rahmatnya Allah. Yang kedua as-sakinah, ketenangan, ya. Yang ketiga adalah malaikat, dan yang keempat Allah sebut-sebut kita di langit. Allah viralkan, ya, di penduduk langit bahwa ada hamba-hambanya di Al-Falah, ya, di sektor 6 ini sedang berhimpun, berkumpul di masjid dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Langsung disiarkan oleh Allah. Ada dalam hadis yang sahih. Jadi ketika kita berhalaqah, berhimpun dalam rangka kita zikir, dalam rangka menuntut ilmu, ya, tadi 4 hal disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Rahmat Allah turun, ketenangan diturunkan, malaikat juga hadir, dan kemudian juga Allah viralkan, ya, Allah kabarkan kepada penduduk-penduduk langit. Nggak apa-apa kita nggak terkenal di dunia, nggak apa-apa tidak banyak orang yang kenal kita, tapi yang penting kita dikenal Allah dan dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh penduduk langit, para malaikat, ya, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, jadi bergeraknya kita dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dalam rangka menuntut ilmu al-ulum al-syar'iyyah, ya, ilmu syar'i, maka ghafarulahu, akan diampuni dosa-dosa kita, ya. Termasuk kita hadirin juga diperintahkan oleh Rasul untuk memuliakan orang-orang yang berilmu, ya. Ya, mungkin dalam konteks ini kita muliakan guru-guru kita yang selama ini memberikan tuntunan, ya, memberikan ilmu kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda, akrimul ulama, muliakanlah para ulama, ya, orang-orang yang berilmu, ya, guru-guru kita itu, ya, ai bi ulumi syar'i, ya, yang menguasai ilmu syar'i, al-amilin, dan mereka juga mengamalkannya. Dengan apa? Bi antu amiluhum, dengan kita, ya, bergaul bersama mereka, bil ajlal, ya, dengan kemuliaan, wal ihsan, dengan kebaikan, ilahim, kepada mereka, bil qaul wal fi'al, baik dengan ucapan maupun perbuatan, ya, kita muliakan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Fa innahum, sesungguhnya orang yang berilmu, indallahi, mereka di sisi Allah, kurama, adalah orang-orang yang mukhtarun, terpilih, mukramun, dan dimuliakan, indal malaikati, di sisinya para malaikat, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berilmu, para malaikat memuliakan orang-orang yang berilmu. Maka kita, ya, sebagai jamaah, sebagai murid, ya, dari guru-guru kita, orang-orang yang berilmu tersebut, maka sudah sepatut dan sewajarnya kita juga memuliakan mereka. Inilah adab di dalam Islam. Kami dulu waktu di pesantren, ya, belajar namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Itu kalau di pesantren-pesantren salafiyah, ya, pesantren tradisional, itu salah satu kitab rujukan yang harus dibaca oleh para santri, yang di dalamnya adalah berisi adab bagaimana kita sebagai seorang santri, ya, sebagai seorang pencari ilmu terhadap gurunya, gitu. Dan kami juga waktu kuliah di S2 pasca sarjana, ya, para kiai kita, di Pak Kiai Didin dan bapak-bapak kiai yang lainnya, ya, bapak-bapak doktor, profesor, semuanya mengajarkan kepada kami, ya, tentang betapa adab itu, dan kita baca lagi, ya, kitab tersebut, ya, gitu. Untuk apa? Dalam rangka kita meraih sebuah keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan dari guru kita.
Ya, sebab ilmu itu adalah merupakan nur, cahaya bagi kita, bahkan kita ingin menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, ya. Maka keberkahan ilmu itu wajib kita dapat, dan salah satu bentuk keberkahan ilmu adalah kita memuliakan orang yang mengajarkan ilmu itu kepada kita, ya. Jadi kita muliakan mereka, termasuk guru-guru kita, bapak dan ibu jamaah sekalian, yang dulu waktu kecil ya mengajarkan kita belajar bacaan Al-Quran. Kalau sekarang kan bacanya Iqra ya, dan lain sebagainya. Kalau zaman kita dulu belajarnya Al-Quran yang Al-Baghdadiyah itu ya, gitu. Alif Fathah, Ba Fathah, Ba, dan seterusnya. Nah itu bagaimanapun mereka adalah guru-guru kita ya, yang pertama mengajarkan ya, kita kenal dengan huruf-huruf Al-Quran ya, kita kenal dengan huruf-huruf Arab ya, sehingga kita kemudian akhirnya bisa membaca Al-Quran. Itu guru-guru kita ya, orang yang berilmu ya, dan subhanallah ya, jangan sampai kita lupakan jasa-jasa mereka ya. Ketika mereka masih hidup ya kita silaturahim lah ya, ketika mereka sudah tidak ada ya kita jangan lupa untuk mendoakannya, ya, agar segala kebaikannya ya yang pernah mereka ajarkan bermanfaat dan menjadi amal jariah mereka ya. Kalau sudah meninggal kita mohonkan ampun ya, semoga diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan segala macam doa kebaikan untuk mereka. Akrimul ulama, muliakan orang yang berilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya Rasul juga bersabda, man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang menatap wajah orang yang berilmu ya, nazratan ya, ay wahidatan, dengan sekali pandangan, fa fariha biha ya, dan ia senang dengan memandang orang yang berilmu tersebut, khalaqallahu ta'ala, maka Allah menjadikan mintil kan nazrah, dari sebab pandangan tersebut ya, malakan seorang malaikat yastaghfiru, yang akan memintakan ampun, lahu, bagi orang tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi ketika kita memandangi guru kita ya, memandangi orang-orang alim, orang yang berilmu ya, dan kita senang ya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini akan menciptakan malaikat, dan malaikat itu dapat tugas. Apa tugasnya? Yastaghfirullah, senantiasa akan beristighfar untuk memohonkan ampunan atas orang yang menatap orang berilmu dengan penuh kegembiraan ila yaumil qiyamah, dan malaikat itu akan terus beristighfar memintakan ampun sampai hari kiamat. Masya Allah ya, luar biasa ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, dan barang siapa yang memuliakan seorang yang berilmu, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan diriku. Kata Nabi, orang yang memuliakan orang berilmu sama dengan memuliakan Nabi ya. Kenapa? Aili annahu habibi, karena orang yang berilmu itu adalah kekasih-kekasihku. Jadi Rasul senang, Rasul cinta ya kepada umatnya yang berilmu gitu. Waman akramani, dan barang siapa yang telah memuliakanku, faqad akramallah, maka Allah akan memuliakannya. Barang siapa yang memuliakan orang berilmu, sungguh ia telah memuliakan diriku, dan barang siapa yang telah memuliakan diriku, maka Allah akan memuliakannya ya. Jadi Allah akan memuliakan kita dengan sebab kita memuliakan Rasul ya. Dengan kita memuliakan Rasul ya, hakikatnya adalah kita bisa lakukan itu dengan cara kita memuliakan orang yang berilmu. Jadi berangkat dari kita memuliakan orang berilmu, maka sama dengan kita memuliakan Rasul, dan memuliakan Rasul adalah sama dengan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.